pasang jerat ayam hutan dan tali senarnya itu disembunyikan kayak gini nih guys, ditutup pakai daun-daun bambu. Di musim kemarau yang panjang seperti ini, banyak ayam hutan yang turun makan kelapa sawit di kebun-kebun orang nih guys, dan juga akan kesulitan mendapatkan air. Jadi mereka itu, ayam hutan itu turun di bagian bawah untuk mencari air minum. Padahal sekarang itu nggak susah kalau mau cari air, sumber air sudah dekat karena air galon banyak dan juga air kemasan banyak. Sayangnya ayam hutan itu hanya suka minum air kali aja guys. Dan di sini tuh ini lokasi jerat kita ya. Kita langsung lihat aja kira-kira ada yang kena jerat kita atau gimana ya. Di sini tuh sudah kita pernah pasang beberapa jerat dan sekarang kita mau periksa dulu jerat yang sudah terpasang, dan ini jeratnya banyak yang terlepas ya. Terlepas dari pemasangannya, tapi tidak dapat apa-apa, cuma daun-daun saja yang nyangkut di bagian ikatan talinya itu. Nah, lanjut lagi kita periksa yang lainnya. Di sini tuh masih normal ya, masih utuh, masih tetap terpasang jeratnya, dan di sebelah sini juga masih terpasang. Beberapa jerat yang lain langsung kita pasang saja karena dia sudah terlepas, jadi kita pasang kembali supaya nanti mudah-mudahan dapat ayam ya. Aduh, kebiasaan melaut walaupun di hutan sebut ikan juga. Nah, di sini tuh temanku karena dia tuh suka pasang jerat dan dia jago banget pasang jerat. Kalau dia pasang jerat biasanya itu di antara 10 jerat ada beberapa jerat yang jackpot gitu guys. Jadi kalau perbaiki jerat kayak gini, dibenahi kerusakannya, dia aja yang disuruh untuk perbaiki guys, karena tangannya itu cocok untuk pasang jerat kayak gini. Nah, kalau di bagian penempelan talinya ini dipasangkan daun-daun yang sudah mati kayak gini, ya itu bagianku guys, karena saya suka. Sebenarnya ini dalam proses pemasangan jerat tidak terlalu penting ya, namanya juga hiburan ya, kita pasang-pasang aja. Semoga saja ayamnya itu tidak lihat talinya ini dan dia menyangka ternyata ini tali-tali hutan dan dia datang injak di sini jeratnya, kena dong. Simpelnya logikaku seperti itu, tapi mungkin ayam itu lain juga ya. Kan tidak apa-apa, kita hanya mencoba saja. Semoga setelah kita pasang kayak gini, di hari berikutnya kita naik periksa untuk tengok-tengok jerat yang terpasang. Semoga saja dapat ayam hutan ya, kita jackpot. Karena jujur aja ya, sudah puluhan tahun tidak pernah makan daging ayam hutan, padahal itu gizinya mantap banget guys. Ya, walaupun sebenarnya tidak makan ayam hutan juga tidak apa-apa, karena masih banyak ikan boronang yang masuk di perangkap sebagai makanan yang akan memenuhi nutrisi di bagian protein gitu guys. Nah, karena semua jerat sudah kita periksa dan kali ini kita zong ya, tidak dapat satupun, dan kita langsung menuju ke lokasi lainnya. Di sini kita temukan ada buah, ini enggak tahu buah apa, coba dimakan tapi kita tidak kenal buah ini, takut aja nanti kita keracunan guys. Kalau dilihat bentuknya sepertinya enak, tapi ya takutlah. Nah, sekarang langsung kita menuju ke kebun sawit orang ya. Di sini kita lewat karena di sini tempat yang bersih. Kita tidak mau repot-repot untuk menelusuri bagian hutan-hutannya ya. Jadi kita langsung pilih saja jalan di sini. Di sini tuh bersih. Rencananya kita akan menuju ke spot yang lain untuk memasang jerat, menambah lebih banyak lagi jerat supaya nanti kalau kita datang periksa jerat lagi akan banyak yang kita kunjungi. Semoga saja bisa jackpot ya. Hari ini kita pergi ke hutan lagi untuk periksa jerat yang sudah kita pasang. Nah, di bagian sini itu spot baru. Rencana kita baru mau pasang di sini. Sebelumnya kita akan survei dulu, melihat-lihat kondisinya apakah memungkinkan untuk pasang jerat di sini atau bagaimana ya. Di sini ada kawat duri karena ini pagar kebun orang ya. Resikonya kalau lewat di pagar kawat duri begini suka nyangkut di baju. Di sini banyak tempatnya ini menggaruk-garuk. Nah guys, ternyata di sini tuh banyak tempat ini bekas cari-cari makanan ayam hutan ya. Itu lihat sampai bersih kayak gitu. Itu mereka cari makanan di situ. Cek per cek, ternyata di sini tuh ada yang sudah pasang jerat nih dari tahun-tahun kemarin. Kalau sudah mulai musim kemarau itu di sini berlomba untuk pasang jerat karena di sini spotnya bagus banget. Nah guys, karena di sini tuh ada banyak pemasangan jerat, sepertinya kita sudah lebih dahulu orang datang di sini pasang jerat daripada kita. Terlambat kita datang di sini guys. Rencananya kita akan pergi saja di spot yang lainnya lagi. Oke, let's go. Nah guys, di konten-konten aku sebelumnya itu banyak aku perlihatkan tentang ini wikoro. Dan itu diolah dari ini, tanaman yang ini nih guys. Jadi bentuk pohonnya itu kayak gini. Nah ini ubi hutan ya, wikoro. Nah, sekarang kita berjalan lagi untuk kembali ke dalam kebun dan sebentar kita akan tentukan di mana kita akan pergi ya untuk mencari spot baru lagi.
Jadi rencana kita itu kita akan memasang jerat sebanyak-banyaknya yang kita sanggup dan kemudian kita akan periksa setiap harinya. Semoga saja di antara banyak jerat yang kita pasang kita bisa mendapatkan ayam hutan yang jantan dan juga yang betina ya. Nah, di sini pohon sawitnya rimbun banget guys. Di sini aku memperlihatkan kepada teman-teman, namanya di kampung itu walai. Ini bagus untuk campuran kalau kita masak ikan. Rasanya itu kecut-kecut, ada pedis-pedisnya juga. Nah, ini dia buahnya guys. Ini biasa tumbuh di hutan ya. Ini buah walai kalau di kampungku. Kalau kita gigit bagian kulitnya itu rasanya kayak ada pedas-pedasnya gitu, pedas-pedas merica. Nah, di bagian dalamnya itu ada yang kayak biji-biji halus dan itu yang rasanya kecut. Kita sering campurkan buah ini saat masak ikan. Ya, kalau di musim penghujan ini buahnya lebat banget guys. Enak karena ini di musim kemarau jadi buahnya hanya sedikit saja. Dan di sini tuh aku mengambil beberapa buah ya, sekitar 6 buah untuk dibawa pulang. Nah, bentuk batangnya tuh kayak gini nih guys. Tuh dia tuh. Nah, di sini juga banyak buahnya nih. Yang lainnya ada banyak pohonnya di sini. Jadi boleh nanti kalau kita sudah panen ikan di perangkap, kita dapat hasil, kita masak pakai ini. Dan kuahnya ini mantap banget. Let's go, kita lanjut untuk pergi ke spot pemasakan jerat yang baru. Dan kita akan pasang di sana. Next, di lain waktu kita akan datang untuk periksa. Semoga saja kita bisa dapatkan ayam hutannya. Teman-temanku sudah lebih dulu untuk pergi ke bagian spot pemasangan jerat dan aku masih di belakang nih. Nah, ini mereka guys. Jadi mereka sudah dalam proses pemasangan jerat. Di sini tuh ada pohon beringin yang besar banget guys. Nah, kalau di sini biasanya pohon beringinnya ini berbuah, banyak ayam hutan di sini. Tapi karena kali ini dia tidak berbuah, jadi kita sudah terlanjur datang di sini. Ya sudah, kita langsung pasang saja dan mari kita nikmati buah ini ya guys ya. Ini pedis-pedis rasanya. Yang dimakan itu yang ininya, isi dalamnya yang biji-biji kecil itu rasanya kecut dan ini cocok sekali untuk sebagai pengganti asam kalau masak ikan. Nice. Bismillah. Kecut. Nah, oke guys, dan sekarang teman-temanku itu lagi fokus pasang jeratnya ya. Nah, karena aku tadi itu tidak membawa parang, jadi kali ini itu aku hanya bantu teman-teman untuk memasang pagar jerat ini. Nah, nanti teman-teman pasang di bagian inti jeratnya. Kalau rame-rame pasang jerat kayak gini, dalam waktu 2 jam saja kita bisa memasang jerat sebanyak 50 jerat. Kita upayakan supaya semaksimal mungkin kita akan pasang jerat sebanyak-banyaknya. Nah, di sini tuh aku menemukan bulu ini guys, bulu burung. Kalau dilihat dari warna burung ini yang belang-belang, sepertinya ini burung elang ya guys ya. Nah, oke guys, jadi sekarang itu kita sudah selesai proses pemasangan jeratnya dan kita akan berjumpa di esok hari lagi untuk pergi periksa semua jerat yang sudah kita pasang. Kalau musim kemarau panjang kayak gini, ayam hutan itu biar di dalam kebun juga datang guys. Dan sekarang juga itu kita lagi fokus untuk membersihkan jambu ya, karena sekarang jambu mente itu lagi berbunga cantik. Tahun-tahun kemarin kalau di musim jambu kayak gini sering hujan, jadi istilahnya itu bunga harapan buah kecewa. Semoga saja di tahun ini bunga harapan buah bahagia ya. Yo guys, hari ini itu kita naik motor lagi untuk menuju ke kebun sawit orang. Nah, di sana itu kita akan standby kalem untuk melihat jerat yang kita pasang. Tetapi pas di perjalanan motor temanku itu macet dan aku tunggu di sini nih. Kita akan naik motorku ini bonceng 3 ya. Perjalanan yang akan kita tempuh itu tidak jauh lagi. Nah, ini dia temanku langsung datang saja berjalan kaki. Oh ya, berlari-lari kayak gitu ya guys ya. Langsung kita menuju aja ke bagian spot pemasangan jerat kita untuk datang periksa jerat. Nah, ini kita lagi fokus dengar-dengar nih. Tadi ada dengar bunyi ayam di sini berkokok-kokok, berkotek-kotek.
Sepertinya ini ayam betina dan kita langsung pantau-pantau di sekitaran sini. Hutan di sekitaran pohon sawit ini biasanya datang dengan sengaja untuk makan buah sawit. Nah, makanya itu kita pasang jerat di pinggir pohon sawit ini. Nah, di sini nih jerat kita nih, ada beberapa jerat dan ini adalah tempat dia mencari makan tuh, bekas mencari makan. Baru saja. Karena di sekitaran pohon sawit tadi itu jerat yang kita pasang tidak ada yang kena ayam satu ekor pun, kita langsung bergeser lagi ke tempat pemasangan yang lainnya. Nah, di sini juga kita sudah periksa semua tetapi zong. Dan ini teman-temanku lagi berpikir apakah mau naik periksa jerat yang paling ujung, yang paling atas atau bagaimana ya. Mereka itu agak ragu-ragu untuk naik. Tapi di sini tuh aku memperkuat insting mereka bahwa di atas itu sudah kena ayam dan alhasil Ayo, pasang balik. Itu selamat. Pasang balik. Guys. wah, guys. mantap. Lucu. Rezeki lu dapat di sini. Ih, sedikit lagi. Minta cepat juga tadi itu. Hampir. Atur. Kau bantu dia kasih anu. Orang ikat kakinya. Mau tahu apa? Nice bro, nice. Khas ayam jantan, ayam betina. Ayam hutan betina. Di Sulawesi. Tali jerat yang terikat di kakinya itu hampir saja lepas guys, karena dia cuma kena 2 jarinya saja. Mungkin kalau kita biarkan sampai 1-2 jam tidak naik periksa jerat ini, maka pasti itu ayamnya akan terlepas dari jeratnya itu ya, karena tali senar itu licin. Nah, yang ini bulu burung. Yang kemarin itu mereka temanku yang 2 orang ini sengaja untuk membakar daging burung itu di kebun-kebun sini sambil membuat pondok-pondok ini. Karena ini kebun jambu milik kakek mereka. Nah, di sini tuh kita langsung menuju ke spot yang lainnya lagi untuk periksa jerat. Nah, di sini tuh paling sering kita jackpot burung, tapi pernah juga kena 1 kali ayam hutan di sini, ayam jantan malah. Tapi karena pas kita waktu kena itu kita tidak datang periksa, jadi yang tersisa itu hanya tinggal bulu-bulunya saja, dagingnya sudah dimakan sama makhluk lain. Di sini ternyata yang kena jerat kita itu adalah 1 ekor tikus. Nah, beberapa jerat yang terlepas pemasangannya tetapi tidak mendapatkan apa-apa, langsung kita benahi, kita perbaiki lagi supaya nanti bisa kita datang periksa lagi di lain waktu. Alhamdulillah, patut untuk kita syukuri, sekian banyak jerat ini kita dapat 1 ekor ayam betina. Lumayanlah, bersyukur.